Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala Qul tawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Amma ba'du, usikum wa yabtallahi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin, dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang agung dan mulia, dan juga kepada para pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang perlu kita imani, kita yakini adalah percaya kepada hal-hal yang ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu yang sangat penting adalah percaya kepada hal yang ghaib. Di antara yang ghaib itu adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, yatawaffakum malakul maut, akan diwafatkan kamu, akan diwakilkan kepada kamu malakul maut atau diutus, allazi wukila bikum, yang diwakilkan kepada kamu, kemudian kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ulama, ayat ini yang pertama, hendaklah kita mengenal malakul maut. Malakul maut itu karena dia pasti datang kepada kita, maka kita harus mengenalnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa manusia itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakul maut itu adalah utusan Allah yang akan mencabut sekalian yang bernyawa. Kemudian malakul maut itu juga punya utusan-utusan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa sebelum malakul maut itu mencabut nyawa seseorang, maka dia ada utusan-utusan yang untuk memberitahu bahwa malakul maut itu akan datang. Apa utusan-utusan dari malakul maut yang kita harus tahu, yang diterangkan dalam hadis Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, pertama kali adalah uban, penyakit-penyakit, perubahan di dalam tubuh, dan lain sebagainya. Semakin banyak itu utusan-utusan itu datang kepada kita, menunjukkan bahwa semakin dekatnya kematian. Misalnya uban itu tumbuh 2, dicabut tumbuh 5, ya kan? Makanya tidak boleh mencabut uban, karena itu adalah rahmat Allah, karena itu adalah
pemberian tahu bahwa apa? Malaikat maut akan datang. Nah, perubahan penglihatan, pendengaran, kekuatan, ya. Kalau dulu bisa melihat terang, sekarang tidak terang lagi. Nah, itu kan merupakan apa? Wakil daripada malaikat maut, bahwa malaikat maut itu tidak lama lagi akan datang. Memang ada orang-orang yang tidak ada tanda-tanda. Masuk orang-orang yang masih muda atau sudah meninggal. Bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, memang kematian yang secara mendadak itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan husnul khotimah. Kenapa? Karena orang-orang yang taat itu dia sudah siap sedia. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Tapi bagi orang-orang yang al-fajir, orang yang fajir itu orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, mati dalam keadaan mendadak merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu ada seorang nabi. Kemudian dia berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kalau aku mendekati kematian, aku dikasih tahu." Kata malaikat maut, "Ya." Kemudian pada satu saat malaikat maut datang. Maka dia bertanya, "Kau datang ke sini apakah untuk silaturahim atau bagaimana?" "Saya akan datang untuk menyebut nyawamu." "Sudah saya katakan dulu, kalau mau nyebut nyawa kasih tahu dulu." "Sudah aku kasih tahu," katanya. Belum, sudah. Ini ubanmu. Ya kan? Tanda-tanda termasuk mana tetanggamu yang dulu sudah meninggal. Itu kan juga peringatan juga. Bapakmu sudah meninggal, ibumu sudah meninggal. Itu juga peringatan. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa setiap hari menjelang matahari terbit, malaikat maut itu memberikan peringatan. Apa peringatannya? "Wahai orang-orang yang sudah berumur 40 tahun." Cuman kita tidak dengar baik. "Wahai orang-orang yang sudah istilah apa? Kepala 4, ada deh. Kepala 4. Bersiap-siaplah kamu. Bersiap-siaplah kamu," kata malaikat maut, "untuk pembekalan kehidupan di akhirat." Karena umur 40 tahun itu sedang apa gagah-gagahnya. Cari duit, semangat. Kadang-kadang sehari semalam tu tak tidur juga, tak apa-apa. Nah, itu diingatkan oleh malaikat maut supaya hidup tu jangan cari dunia saja. Ingat bekal untuk mati. Bekal untuk mati. Kemudian apa kata malaikat maut? "Wahai yang sudah berumur 50 tahun." 50 tahun ya. Yang tadi apa? 40 tahun ya kan? Kalau 40 tahun itu, kalau Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Artinya umur 40 tahun itu umur kesadaran, keinsafan. Ya. Sudah matang di dalam berpikir.
di dalam menterjemah tentang arti daripada kehidupan itu sendiri. Sehingga orang kalau sudah 40 tahun tidak berubah, agak sulit berubah. Susah. Kalau belum sadar 40 tahun, susah. Ya. Nah itu angka-angka yang ditentukan di dalam agama. Kemudian kata malaikat, wahai yang sudah berumur 50 tahun. Sungguh dekat bagimu dan sedikit lagi kesempatan. Jadi kalau sudah umur 50 tahun itu lah dekat itu. Ibarat hari itulah hampir maghrib lah. Belum sampai maghrib. Asar lewat. Ya kan? Jadi kalau kita ini kalau umur 30 tahun itu zuhur. Kalau umur 30 tahun, kalau 40 tahun asar, ya kan? Kalau umur 60 tahun itulah, karena hadis Rasul mengatakan al-a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu zalika. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 dan 70, ya kan? Yang lewat dari itu dikit. Aduh, tapi dikit kata Rasulullah. Itu standar 60 tu. Maman berapa umurnya? Nah, hati-hati dikit. Kalau Nabi berapa? Nah, kalau menurut Nabi, pikir-pikirlah. Bapak Ibu rahmatullah, begitu juga orang-orang kata malaikat itu. Seperti pagi hari ini kan malaikat itu ngasih nasihat, cuman kita tidak tahu baik. Wahai orang-orang yang sudah berumur 60 tahun. Nah ini adalah 61. Dan merenap tak tahu berapa tu. Wahai yang sudah berumur 60 tahun kata malaikat, apakah kamu lupa dengan azab Allah? Apakah kamu lupa dengan azab Allah? Ini ada kuih ini. Ambil makan. Ya Pak Haji. Tidak ngerti. Itu Pak Haji di belakang. Pak Haji. Buyurlah Pak Haji. Aku kaki baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, malaikat maut ini apa namanya, dia kita harus mengenal, karena dia akan pasti kita, sebab manusia itu di saat-saat dia akan meninggal terbukalah kasyaf, fakasyafna ankal ghita'aka dalam surah Qaf. Jadi kita nanti waktu nak mati, semua orang mau mati itu di detik-detik akan meninggal dunia, maka kita akan terbuka. Kita melihat malaikat maut datang. Bagi orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak dosa dalam hidup. Orang-orang yang banyak dosa, dia akan melihat itu malaikat maut. Yang begitu bengis. Yang bulu rumahnya bagaikan api. Yang hitam, yang tidak mengenal balas kasihan. Ini bagi ketika seseorang itu akan meninggal. Kemudian juga akan terjadi bagi orang-orang yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kesulitan-kesulitan di dalam ketika akan meninggal dunia. Akan terjadi sakitnya zakaratul maut. Dalam hadis Rasulullah SAW itu bahwa sakitnya mati itu seperti 300 kali dicincang dengan pedang. Oh, sakit sekali. Begitu juga akan diperlihatkan azab
Dalam hadis Rasulullah dikatakan tidak akan meninggal seseorang sebelum dia diperlihatkan apakah dia ahli surga, apakah dia ahli neraka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi bagi orang-orang yang soleh, malaikat maut datang dengan memberi salam. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut, bagaimana ketika kau mencabut nyawa orang-orang yang beriman? Kata malaikat maut, aku mencabut nyawa orang yang beriman seperti menarik rambut dari tepung. Artinya berhati-hati. Sangat berhati-hati. Makanya kalau orang-orang yang beriman itu dalam hadis dikatakan meninggalnya orang beriman itu seperti jatuhnya air dari teko muda, artinya itu kan. Ya. Orang yang beriman itu cukup malaikat maut mengatakan apa dalam Quran? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang baik, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan keridhaan. Jadi nyawa itu tidak dicabut, dipanggil sudah keluar. Kalau orang yang soleh, orang yang taat, orang yang mendapatkan husnul khotimah. Tapi bagi yang fajir, pertama dia akan melihat bagaimana malaikat maut itu datang. Sehingga dia penuh dengan ketakutan. Kadang-kadang ada orang terkencing-kencing, matanya mejam. Ya. Apalagi ada rasa haus yang kalau di perasaan kalau diletakkan air yang ada di dunia ini rasanya tidak hilang haus, lapar, panas, dan bermacam-macam. Itu adalah merupakan salah satu kesulitan ketika meninggal dunia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tentang apakah dia menjadi ahli neraka ataupun dia menjadi ahli surga. Nauzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu kadang-kadang orang waktu mau meninggal itu ada yang menangis. Tangisan itu ada dua macam. Pertama, orang menangis waktu meninggal itu menangis karena senang. Ya. Cobalah kalau kita misalnya ketemu keluarga, ya kan, orang tua, anak, isteri, mau tak kejumpa, tak bertemu. Nangis. Tapi nangis apa? Nangis senang. Kalau kita jengok di TV itu orang dapat duit apa? Duit kaget, ya kan? Iya. Kasih duit. Nangis tak dia? Nangis, ya kan? Tapi nangis senang. Orang yang menangis ketika meninggal dunia, air mata yang jernih adalah nangis karena senang melihat tepatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang menangis karena takut, karena sedih, dengan air mata yang keruh, karena belum bertobat kepada Allah, belum menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu bahwa kita dianjurkan untuk selalu ingat tentang kematian. Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa zikrul maut yumsi'uz dzunub. Ingatnya tentang kematian itu akan menghapuskan dosa. Dan juga akan menjadi seseorang itu zuhud kepada dunia.
Zuhud kepada dunia. Ingat mati. Ingat mati, ingat dosa. Ya. Ingat malaikat maut, ingat alam kubur. Ingat dunia akan pisah. Jadi orang yang banyak ingat mati itu, maka ingat mati itu merupakan suatu zikir. Sehingga Rasulullah mengatakan barang siapa banyak ingat mati selama 20 kali di dalam sehari, maka dia dijamin masuk surga. Dan ini hadis katakan. Karena orang yang ingat mati, kalau ingat mati, dia akan selalu ingat dengan perintah Allah. Ingat salat, ya kan? Ingat salat, ya zikir. Karena ingat mati. Terus punya persiapan-persiapan. Kalau ingat mati, artinya orang ingat persiapan mati. Bagaimana misalnya orang nak pergi haji dia. Orang nak pergi haji itu setahun nak pergi haji itu akan main. Ada manasik, jalan itu, ini persiapan duitnya. Apa yang nak dibawa, obat-obatan untuk belanja siapkan. Padahal di Mekah tu orang haji itu cuma 40 hari. Ya Pak Haji ya. 40 hari. Persiapan bukan main. Nah, kita nak mati ni akhirat ni bukannya 40 hari. Selama-lamanya apa dah disiap? Apa dah ada persiapan? Kemudian bahawa orang ingat akan mati itu akan menimbulkan zuhud. Zuhud itu apa? Merenggangkan sedikit hati kita dengan dunia. Direnggangkan. Dengan rapatnya. Apa yang rapat? Yang rapat itu orang yang tak mengenal halal haram, yang penting dapat duit, tak tahu di waktu semayang, tak tahu pokoknya lah duit terus. Tu rapat dengan dunia tu. Jadi orang itu semakin sakit mati kaki. Semakin banyak harta, semakin cinta dengan dunia, semakin sakit waktu mati. Itu kata Rasulullah SAW. Apa? Dah tahu dah sakit. Pertama penyakit lah memang ada. Sakit badannya dia. Yang kedua sakit fikiran. Oh memang aku mati lagi mak mano. Atau aku banyak ni. Kebun sawit ke sekian siapa ngambil duitnya. Nah jadi fikiran. Jadi fikiran. Ya Pak ya. Jadi fikiran tak kira-kira. Banyak kata. Jadi fikiran. Isteri ku gagik mak mano. Suami ke mana kahwin lagi. Dia fikiran. Jadi sakit apa? Sakit badan, sakit fikiran. Ibarat orang itu oleh penjahat dipukul, digebuk seluruh badannya, patah mata. Kemudian keton diambil galu, anak isteri diambil galu. Nah ini namanya sakit lahir dan batin. Ya, sakit lahir dan batin. Nah inilah penderitaan orang yang akan mati ketika dia semakin cintanya kepada apa tadi? Kepada dunia tadi. Apa itu dunia? Dunia itu ada segala sesuatu yang melalaikan orang tentang akhirat. Segala sesuatu yang menjadi penghambat seseorang itu, menjadi lalai orang itu untuk akhirat, menjadi sebab orang itu menjadi menderita, menjadi dia mendapatkan bencana di akhirat. Itu namanya dunia. Dunia. Apa baik? Suatu yang menghalang orang untuk selamat di akhirat, itu namanya dunia. Yang dia itu tinggal, makanya kita dengar si anu meninggal dunia. Nah, tinggal dia anu. Apa yang tinggal dia? Rumah tinggal, mobil tinggal, kebun tinggal. Apa yang dia bawa?
Ini bawa cuma iman dan amal. Kalau itu ada. Kalau dah ganti apa? Bawa dosa. Wa yahmiluna awzarum ala zuhurihim. Mereka menanggung dosa di pundak mereka. Oh, yang dibawa dosa. Mungkin dosa itu sebesar apa namanya itu ini. Kalau setiap hari bikin dosa, kalau pasir tu segenggam agak ringan. Seember berat dikit. Sekarung wah pasir. Kalau setruk jangan coba-coba. Kalau menggunung, bagaimana bawa dosa menggunung? Wa yahmiluna awzarhum ala zuhurihim. Mereka itu kata Allah memikul dosa-dosa dan mereka di atas pundak mereka. Nah, ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada satu ketika datang seorang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pintar? Kata Rasulullah SAW, orang yang paling pintar itu, kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsu wa amila badal maut. Orang yang selalu untuk mengendalikan nafsunya dan beramal untuk sesudah kematian. Jadi kalau menurut Rasul, orang yang pintar itu orang yang beramal untuk mati. Maka kalau ada orang yang mati, harus ada ngambil pelajaran. Kafa bil maut al mau'izah. Cukuplah orang jenguk orang mati itu, kematian itu sebagai pelajaran. Kalau misalnya yang meninggal itu perempuan ngambil pelajaran. Kalau yang meninggal itu laki-laki, yang laki-laki ngambil pelajaran. Perempuan itu meninggal, perempuan ngambil pelajaran. Wah, si anu meninggal. Kata ini bau. Waktu itu semayang dak apa namanya, cari duit, beli ini, beli itu mati. Bagi suaminya kawin lagi, bini muda. Dia apa dibawa? Nah itu perempuan jenguk perempuan meninggal, harus ada pelajaran. Sedekah dak, infak dak, dari kredit ke kredit. Ya kan? Nah, yang laki-laki meninggal, laki-laki juga nak jadi pelajaran. Saya meninggal seminggu, sebulan, setahun lah kawin lagi. Ada ingat lagi. Punya rumah di tempat orang, punya kendaraan pakai orang. Nah, apalah yang dibawa ke akhirat dalam kubur itu. Nah, jadi pelajaran. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu bahwa Rasulullah SAW mengingatkan supaya seseorang itu dengan ingatnya kematian itu bahwa untuk mempersiapkan diri, persiapan bagaimana ketika akan mati itu. Apa yang perlu disiapkan? Persiapan bagaimana ketika berada di alam barzah itu, dalam kubur itu, apa yang perlu disiapkan? Nah itu, bagaimana ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ketika di padang mahsyar itu, ketika di akhirat itu, apa yang nak disiap? Itu yang penting. Kata Rasulullah SAW, datang kepadaku malaikat Jibril. Atani Jibril. Datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berkata, apa kata malaikat Jibril? Anna la ilaha illallah anisun lil muslim indal maut. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu akan menghibur seseorang muslim itu waktu dia akan mati. Jadi kalau kita nak kepingin waktu kita meninggal kaget dalam keadaan senang, bahagia, banyaklah kita zikir
la ilaha illallah. Kan menghibur kata Rasulullah. Ya, anisun lil maut indal maut lil muslim. La ilaha illallah. Jadi tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyaklah tahlil. Ya. Karena hal-hal yang sering kita ucapkan, yang sering kita kebiasaan itu, insya Allah akan timbul kebiasaan itu ketika orang akan meninggal. Ya, kalau kita setiap hari kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali lah kira-kira? Ya, jangan kurang 1000 kali lah. Ya, lebih apa-apa. Kurang jangan. Karena orang yang beriman itu tanda yang beriman kan banyak berzikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu tanda orang beriman, banyak berzikir. Kalau orang munafik zikir juga dikit. Kenapa orang munafik itu zikirnya dikit? Wala yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah zikir orang munafik itu kecuali dikit. Kenapa? Karena banyak sifat munafiknya. Perbuatan munafik itu menghalang dia untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi kita tidak boleh zikir dikit. Dalam ayat lain ada ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak. Dikit tidak boleh. Harus banyak ingat. Zikir banyak. Begitu juga ketika kita di alam barzah. Amal-amal di dalam alam barzah supaya kita selamat apa? Kita membaca surah Al-Mulk setiap malam. Dalam hadis Rasulullah, hadis yang sahih. Siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, maka dia akan dibebaskan Allah dari siksaan kubur. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah sangat senang kalau surah Al-Mulk itu ada pada diri orang Muslim. Artinya kita harus hafal surah Al-Mulk. Setiap malam kita baca. Sudah maghrib kita baca. Lama-lama hafal. Barakallahu fi bidin maqala kulli syai'in qadir la jalakul mauta wal hayat liyablakum ayyukum ahsanu amala. Terus baca. Ingat itu kalau kita nak selamat. Jadi ada amal-amal kita ni persiapan bagaimana di alam kubur. Amal-amal di alam kubur itu. Banyak kita infak dan sedekah. Kalau kubur kita nak terang, karena cahaya yang sangat besar di alam kubur itu cahaya sedekah. Cahaya amal sedekah. Itu juga di akhirat, ya. Manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW. Kau selama hidup di dunia sekian tahun, apa yang kau persiapkan? Apa yang kau bawa? Kelengok itu orang. Tengok kanan, tengok kiri. Hidup bertahun-tahun tidak beramal, tidak beribadah. Ibadah semaunya, mau semayang, mau pergi ke masjid semaunya. Kena dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, persiapan apa yang telah kau bawa? Nah, jengok kanan, jengok kiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya itu. Apa persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu hal-hal yang kita pelajarin, kita kaji ini selalu kita kaji sehingga dia akan menjadi suatu keyakinan. Suatu keyakinan itu yang kita amalkan. Makanya dikatakan kalau ulama itu adalah ilmu itu bukannya hafalan. Ilmu itu bukan hafalan, bukan catatan, tapi ilmu itu amal. Amal. Kita walaupun ngaji-ngaji baik, tapi kita ada rasa takut kepada Allah, kita taat. Berarti kita orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah SWT, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ulama. Jadi ulama itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang ilmunya diamalkan. Itu kita ngaji-ngaji. Alhamdulillah di masjid rayanya kita ngaji terus. Kita amalkan tuh. Apalagi kita ngamal. Amalkan.
Terutama sekali kita untuk persiapan mati nih. Persiapan kematian ini. Siap kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah buka hati kita ini. Ada satu doa yang kata Rasulullah SAW, kalau sudah sholat jangan tak baca doa. Apa? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini 3 macam doa. Sebab Rasulullah minta kepada Allah tiga perkaranya, minta tolong. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah agar aku ini selalu ingat kepadamu. Nah, ini satu. Ingat kepada Allah. Jangan lupa. Yang kedua apa? Ya Allah, tolonglah agar aku ini selalu bersyukur kepadamu. Nah, yang ketiga, ya Allah, tolonglah aku agar aku ini selalu menyempurnakan ibadah. Jadi minta kepada Tuhan supaya Allah tolong kita ni semakin tua semakin taat, semakin tua semakin soleh, semakin tua semakin jauh dari maksiat. Nah, itu yang kita minta. Karena kita ibadah ini tanpa pertolongan Allah tidak bisa gitu. Itu tidak bisa. Nah, ibadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Memberikan pertolongan sehingga kita mudah untuk melakukan ibadah-ibadah persiapan untuk menghadapi kematian dan beramal untuk kampung akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kajian kita ini biasanya sudah maghrib. Jumat malam Sabtu itu tukar subuh hari Selasa. Pagi ya. Selasa kita duduk sebentar saling untuk menasihati. Mudah-mudahan semuanya ini ada manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kelapan kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi